Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembahasan instalasi listrik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai peralatan proteksi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melihat bagaimana hubungan kerja antara peralatan proteksi tersebut dengan sistem pentanahan yang kita gunakan pada instalasi kita. Tentunya pada suatu instalasi jika terjadi gangguan, maka peralatan proteksi harus bekerja untuk memutuskan arus gangguan yang terjadi. Sebagai contoh misalnya pada gambar ini, jika terjadi permasalahan pada peralatan ini sehingga menyebabkan timbulnya arus yang mengalir dari penghantar pasa kemudian menuju ke rangka atau bodi dari peralatan, kemudian arusnya mengalir melalui penghantar pengaman ini kemudian balik ke sisi sumber. Nah, tentunya arus gangguan yang timbul di sini itu harus segera diputuskan oleh peralatan proteksi yang kita gunakan. Nah, jenis gangguan yang kita gambarkan di sini ini merupakan jenis gangguan satu pasa ke tanah. Dan gangguan ini akan menyebabkan timbulnya arus bocor pada instalasi. Nah, jika arus bocor atau arus gangguan tadi nilainya relatif besar, tentunya akan berbahaya bagi penghantar yang kita gunakan karena suhu pada penghantar bisa meningkat. Nah, selain itu, arus gangguan tadi atau arus bocor tadi itu juga bisa menyebabkan timbulnya tegangan sentuh pada instalasi kita. Dan hal ini tentunya akan memberikan risiko terhadap manusia. Nah, sistem pentanahan sendiri itu ada beberapa jenis. Sistem mana yang akan kita gunakan tentunya dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan. Kemudian pada pertemuan ini kita juga akan membahas hal-hal apa saja yang mempengaruhi resistansi pentanahan dan bagaimana metode atau cara pengukuran resistansi pentanahan sehingga diperoleh hasil pengukuran yang akurat. Oke, selamat mengikuti. Oke, kita mulai pembahasan kita. Di bagian awal ini kita akan melihat bagaimana hubungan pentanahan peralatan dengan proteksi instalasi. Nah, di gambar ini diperlihatkan suatu instalasi yang tidak dilengkapi dengan sistem pentanahan. Jadi sisi pelanggannya di sini, ini instalasinya tidak menggunakan sistem pentanahan. Nah, bagian ini sendiri ini merupakan sisi sumber. Nah, sisi sumbernya di sini netralnya itu netral dari sumbernya ditanahkan ke tanah dan ini dikenal dengan pentanahan netral. Jadi umumnya trafo distribusi netralnya itu ditanahkan ke tanah. Nah, mengenai pentanahan netral ini tidak akan kita bahas di sini. Ini akan Anda peroleh pada mata kuliah lainnya. Jadi fokus kita di sini itu mengenai pentanahan peralatan. Jadi untuk gambar yang pertama ini, instalasi pelanggannya di sini tidak dilengkapi dengan sistem pentanahan. Sekarang kita akan lihat bagaimana risiko yang mungkin terjadi pada instalasi yang tidak ditanahkan ini. Nah, jika pada peralatan ini timbul masalah, misalnya terjadi kebocoran akibat kegagalan isolasi dari peralatannya, seperti yang ditunjukkan pada bagian ini. Jadi anggaplah kegagalan isolasinya itu terjadi pada bagian ini. Nah, ketika peralatan ini tersentuh oleh manusia, maka pada tubuh manusia ini akan mengalir arus. Dalam hal ini arus bocor, kemudian arusnya mengalir ke tanah, kemudian balik ke sumber melalui pentanahan netral dari sisi sumbernya. Nah, tentunya arus bocor yang mengalir melalui tubuh manusia ini itu sangat berbahaya. Nah, tahanan tubuh manusia itu nilainya sekitar 1000 ohm. Kalau misalnya kita anggap tegangannya di sini 220 volt, berarti arus yang lewat tubuh ini itu sekitar 220 dibagi dengan 1000 berarti sekitar 200 mA.
dan arus yang 200 mA tersebut itu sudah sangat berbahaya. Nah, tegangan sentuh yang aman bagi manusia itu nilainya sekitar 50 volt. Kalau kita bagi dengan tekanan tubuh, berarti 50/1000, berarti sekitar 50 mA. Jadi jika seandainya di tubuh mengalir arus sekitar 50 mA, itu relatif resikonya belum terlalu besar. Tapi kalau yang mengalirnya tadi itu sekitar 200 mA, itu sudah sangat berbahaya. Dan kalau Anda ingat, hal ini sudah pernah kita bahas pada pokok bahasan mengenai peralatan proteksi. Oke, jadi anggaplah tadi tegangan sentuhnya di sini 220 volt, maka arus yang mengalir melalui tubuh manusia ini berarti sekitar 200 mA. Nah, tentunya arus bocor ini karena nilainya masih dalam order miliampere, itu tidak akan bisa diputuskan alat proteksi, terutama kalau alat proteksinya di sini menggunakan sekring atau MCB. Nah, arus yang bisa menyebabkan suatu sekring melebur atau arus yang bisa menyebabkan suatu MCB itu terputus atau trip, itu nilainya tentunya lebih besar daripada arus nominalnya. Sebagai contoh, misalnya kalau di sini kita menggunakan MCB C6, maka arus yang bisa menyebabkan MCB ini trip jika arus yang melewatinya lebih daripada 6 ampere. Jadi karena arus yang melalui tubuh manusia ini tadi kita asumsikan sebesar 200 mA, tentunya MCB C6 ini itu tidak akan bisa trip atau tidak akan bisa memutuskan arus bocor yang melalui tubuh manusia ini. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana jika instalasi pelanggannya itu sudah dilengkapi dengan sistem pentanahan. Nah, sistem pentanahan sendiri ada beberapa tipe. Ada sistem TT, ada sistem TNC, ada sistem TNCS, dan lain-lain. Nah, hal tersebut akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, untuk gambar ini, sistem pentanahan yang digunakan itu dikenal dengan istilah sistem TT. Jadi pada sistem TT ini, ada batang pentanahan atau yang diistilahkan dengan rod yang ditanam ke dalam tanah pada kedalaman tertentu. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana jika instalasinya sudah dilengkapi dengan pentanahan. Nah, sistem pentanahan pada instalasi sendiri itu ada beberapa cara, ada yang menggunakan sistem TT, ada yang menggunakan sistem TN, dan lain-lain. Nah, hal tersebut akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, untuk gambar ini, di sini instalasinya menggunakan sistem TT. Nah, sistem TT maksudnya pada bagian pelanggan itu ada batang pentanahan atau yang sering diistilahkan dengan rod yang ditanam ke dalam tanah dengan kedalaman tertentu. Kemudian dari batang pentanahan atau rod ini dihubungkan ke panel melalui kawat atau kabel yang diistilahkan dengan kabel pengaman atau kabel grounding. Jadi bagian ini merupakan terminal groundingnya, sedangkan yang ini terminal netral dan yang ini terminal fasa. Nah, kemudian peralatan-peralatan yang ada pada instalasi, terminal grounding dari peralatannya itu dihubungkan ke terminal grounding yang ada pada panel. Tentunya kabel ini juga merupakan kabel pengaman atau kabel grounding, dan ini umumnya warnanya adalah kuning loreng hijau. Nah, terminal grounding dari peralatan ini tentunya ini berhubungan erat dengan rangka atau bodi dari peralatannya, di mana bisa menimbulkan risiko jika tersentuh oleh manusia, terutama jika peralatannya ini tadi itu sudah mengalami kegagalan isolasi.
Nah, jika pada peralatannya ini misalnya terjadi permasalahan, seperti kasus tadi, misalnya terjadi kegagalan isolasi, kemudian kegagalan isolasinya sudah cukup parah, sehingga tegangan di bagian ini bisa kita anggap nilainya sama dengan tegangan fasa, yaitu sebesar 220 volt, maka ketika peralatan ini kita gunakan, akan timbul arus yang mengalir dari penghantar fasa, kemudian mengalir ke rangka atau bodi peralatannya, kemudian mengalir melalui kabel pengaman atau kawat pengaman ini, kemudian mengalir melalui batang pentanahan dan kembali ke sisi netral dari sumber. Nah, jika resistansi dari pentanahan ini nilainya relatif kecil dan kegagalan isolasi peralatannya tadi ini kita anggap sudah terlalu parah, sehingga tegangan pada peralatannya ini sama dengan tegangan fasa, yaitu 220 volt, tentunya arus bocor yang mengalir ke tanah ini nilainya relatif sangat besar. Nah, tentunya karena arus bocor di sini nilainya sudah relatif besar, maka diharapkan alat proteksi ini bisa bekerja untuk memutuskan arus tersebut. Sehingga ketika peralatan ini tersentuh oleh manusia, maka risiko sengatan listriknya di sini itu sudah tidak ada. Karena penghantar fasanya di sini ini sudah diputuskan oleh alat proteksi yang digunakan. Dan tentunya peralatan ini tidak bisa kita gunakan. Nah, bisa jadi suatu peralatan permasalahan isolasinya itu sebenarnya hanya berada di antara penghantar fasa dan rangka dari peralatannya. Artinya permasalahan isolasinya di sini itu tidak mempengaruhi fungsi dari peralatannya. Nah, jika instalasinya tidak dilengkapi dengan pentanahan, peralatan tersebut sebenarnya masih bisa digunakan, tetapi tentunya akan memberikan risiko atau bahaya ketika peralatan tadi tersentuh oleh manusia. Nah, kemudian bagaimana jika misalnya terminal dari peralatannya itu kita balik posisinya? Artinya di bagian ini sekarang yang masuk adalah kawat netral, sedangkan kawat fasanya masuk di bagian ini. Atau dengan kata lain, permasalahan isolasinya sekarang berada pada titik yang dekat dengan netral. Sementara untuk kondisi awalnya atau gambar ini, permasalahan isolasinya ini berada pada bagian yang dekat dengan fasa. Nah, jadi jika terminal peralatan yang kita tukar, bagian fasa ini tadi masuk ke sini, kemudian penghantar netralnya masuk ke bagian atas, tentunya kalau peralatan ini kita sentuh, itu tidak akan ada sengatan listrik yang melalui tubuh, karena tadi permasalahan isolasinya sekarang berada pada bagian yang dekat dengan netral. Ingat, tegangan netral ke tanah itu nilainya sangat kecil, atau idealnya tegangannya sama dengan 0. Artinya karena sekarang permasalahan isolasinya ada pada bagian yang dekat netral dan tegangan netral ke tanah ini 0, artinya kalau kita sentuh peralatannya tentunya tidak ada sengatan listrik. Tetapi ingat, hal ini sebenarnya sangat tidak disarankan, karena sebenarnya peralatannya di sini sendiri yang sudah mengalami permasalahan isolasi. Artinya sebenarnya peralatannya harus kita perbaiki atau harus kita ganti. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana pengaruh resistansi pentanahan batang pentanahan ini terhadap risiko sengatan listrik yang bisa terjadi pada instalasi. Nah, dari gambar ini terlihat jika misalnya ada gangguan pada peralatan ini, nah arus gangguan atau arus bocor yang mengalir ke tanah itu nilainya dipengaruhi oleh resistansi kawat fasa
baik dari sisi sumber maupun dari sisi beban, kemudian peralatannya ini sendiri, kemudian resistansi dari kawat pengaman, kemudian resistansi pentanahan pada sisi pelanggan, kemudian resistansi pentanahan pada sisi sumber. Oke, jadi salah satu yang mempengaruhi besarnya arus bocor ke tanah atau arus gangguan ke tanah itu salah satunya dipengaruhi oleh resistansi pentanahan pada bagian instalasinya. Tentunya semakin kecil resistansi pentanahannya ini, maka arus gangguan atau arus bocor yang terjadi itu nilainya akan semakin besar, sehingga diharapkan alat proteksi ini dapat bekerja untuk memutuskan gangguan tadi. Oke, jadi sebaiknya untuk sistem TT, resistansi pentanahannya ini nilainya relatif kecil, misalnya lebih kecil dari 5 ohm. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu sangat sulit untuk mendapatkan nilai resistansi pentanahan yang nilainya relatif kecil. Dalam hal ini lebih kecil dari 5 ohm. Hal ini akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Kemudian tadi salah satu hal yang mempengaruhi besarnya arus bocor ke tanah itu adalah lokasi kebocoran isolasi pada peralatannya. Sebagai contoh seperti yang kita singgung pada slide sebelumnya tadi, jika misalnya permasalahan isolasinya berada dekat dengan bagian fasa, maka tegangan dari rangka atau bodi peralatan ini nilainya bisa kita anggap sama dengan tegangan fasa. Tetapi jika permasalahan isolasinya berada pada bagian netral atau yang dekat dengan netral, karena tegangan netral ke tanah ini nilainya sangat kecil atau idealnya 0, maka tegangan pada rangka atau bodi peralatan ini juga nilainya relatif sangat kecil atau idealnya sama dengan 0. Jadi besarnya tegangan sentuh peralatan itu sangat dipengaruhi oleh lokasi kebocoran atau tingkat kebocoran isolasi dari peralatannya. Misalnya kalau kita anggap peralatan ini merupakan motor listrik, dalam hal ini pompa air, di dalam pompa air itu ada lilitan-lilitan. Nah, kalau misalnya bagian lilitan yang bermasalah tadi itu dekat dengan penghantar fasa atau dekat dengan bagian fasanya, maka tegangan sentuhnya juga relatif sangat besar. Tetapi jika bagian atau kebocoran lilitannya itu berada dekat dengan bagian netral, maka tegangan sentuh pada peralatannya juga relatif kecil. Oke, jadi kalau instalasi kita ini kita anggap terdapat permasalahan atau kebocoran di bagian ini, sesuai dengan yang kita bahas tadi, tentunya tegangan yang timbul juga nilainya relatif kecil. Kemudian kalau kita perhatikan dari gambar rangkaiannya ini, arus bocor atau arus gangguan yang mengalir itu dipengaruhi oleh tegangan pada titik ini ke tanah dengan resistansi kawat pengaman dan resistansi pentanahan dari instalasinya. Oke, jadi karena tegangan yang timbul di sini itu relatif kecil, ada kemungkinan jika terjadi permasalahan pada bagian ini, alat proteksinya ini gagal terbuka. Tentunya karena alat proteksinya gagal terbuka, maka akan selalu ada arus bocor yang mengalir ke tanah. Nah, tentunya kebocoran ini tidak dikehendaki karena bisa menyebabkan kenaikan tagihan listrik, sementara penggunaan beban kita tidak mengalami perubahan. Oke, jadi jika terjadi permasalahan di bagian ini, maka arus gangguan yang mengalir atau arus bocor yang mengalir itu dipengaruhi oleh resistansi kawat fasa pada sisi sumber, resistansi kawat fasa pada sisi pelanggan, kemudian lokasi dari kebocorannya, kemudian resistansi dari kawat pengaman, kemudian resistansi pentanahan instalasi dan pentanahan pada sisi sumber.
Kemudian dari gambar ini terlihat bahwa tegangan dari rangka peralatan ini ke tanah itu nilainya dipengaruhi oleh arus gangguan dan resistansi kawat pengaman serta resistansi dari pentanahan instalasinya. Kemudian dari gambar ini juga terlihat bahwa resistansi kawat pengaman ini dalam hal ini R3 dan resistansi dari pentanahan instalasinya dalam hal ini RG2 itu terhubung secara seri. Jadi resistansi totalnya R3 ditambah dengan RG2. Nah, jika resistansi pentanahannya ini cukup kecil, tentu resistansi totalnya di sini juga relatif kecil. Kemudian jika kita kalikan dengan arus gangguan yang mengalir, maka kita memperoleh berapa tegangan sentuh atau tegangan dari rangka peralatan ini ke tanah. Ingat, tegangan yang aman bagi manusia seperti yang sudah kita singgung tadi itu nilainya maksimal 50 volt. Artinya untuk tegangan yang kurang dari 50 volt itu masih relatif aman bagi manusia. Nah, jika seandainya peralatan ini tersentuh oleh manusia dan jika resistansi pentanahannya tadi ini kita asumsikan kecil sehingga secara total di sini resistansinya kecil, maka perkalian arus dengan resistansi totalnya ini itu juga ada kemungkinan memberikan nilai tegangan yang kurang dari 50 volt. Sehingga kalau peralatan ini tersentuh itu masih relatif aman bagi manusia. Tetapi jika ternyata resistansi pentanahannya ini nilainya relatif cukup besar, tentu jumlah R3 dengan RG2 ini juga akan memiliki nilai yang besar. Sehingga perkalian arus dengan total resistansi ini juga akan semakin besar. Hal ini akan menyebabkan tegangan dari rangka peralatan ke tanah ini juga kemungkinannya bisa lebih dari 50 volt. Dan tegangan yang lebih besar dari 50 volt ini itu sudah berbahaya bagi manusia. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini kita harus menambahkan peralatan lain pada instalasi kita. Kalau Anda ingat kembali pembahasan kita mengenai peralatan proteksi, di sana kita sudah membahas bahwa ada peralatan proteksi yang bisa mendeteksi kebocoran arus dengan nilai yang relatif kecil, yaitu ELCB atau RCD. Artinya untuk instalasi yang menggunakan sistem pentanahan TT, tetapi resistansi pentanahannya ini nilainya relatif besar, maka instalasi tersebut sebaiknya dilengkapi juga dengan ELCB atau RCD. Sehingga jika ada permasalahan isolasi pada peralatan ini dan arus yang mengalir relatif kecil sehingga alat proteksi MCB atau screen yang kita gunakan di sini gagal terbuka, maka arus bocor ini akan dideteksi oleh ELCB sehingga ELCB-nya bisa terbuka untuk mengamankan instalasi kita. Nah, bagaimana prinsip kerja ELCB? Silahkan Anda review kembali materi kita mengenai peralatan proteksi. Nah, karena ELCB-nya di sini sudah terbuka untuk mengamankan instalasi kita, tentunya jika peralatan ini tersentuh, maka tidak mungkin ada sengatan listrik pada manusia. Kemudian ingat, dalam penggunaan ELCB kita harus memperhatikan tingkat kebocoran dari instalasi. Jadi kebocoran pada instalasi itu sebenarnya selalu ada, tetapi tingkat kebocoran yang tidak dikehendaki jika tingkat kebocorannya sudah terlalu besar.
Nah, jika instalasi kita sudah terlalu lama, itu umumnya kemampuan isolator dari setiap penghantarnya itu juga sudah melemah, sehingga tingkat kebocorannya juga relatif sudah tinggi. Dan jika kita menggunakan LCB pada instalasi-instalasi yang sudah terlalu lama, tentunya LCB-nya bisa jadi akan selalu bekerja. Artinya untuk instalasi-instalasi yang sudah lama, itu sebaiknya kita melakukan pengecekan isolasi dari penghantar-penghantarnya. Nah, bagaimana cara pengecekan isolasi? Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian LCB ini juga sebaiknya digunakan pada instalasi yang tidak menggunakan pentanahan. Sebagai contoh, misalnya pada instalasi yang tidak ada pentanahannya ini, jika di sini ada permasalahan, kemudian peralatan ini tersentuh oleh manusia, maka ada arus yang mengalir pada tubuh manusia ke tanah. Tetapi arus yang mengalir ini waktunya relatif sangat singkat, karena LCB ini akan segera bekerja untuk mengamankan instalasi kita. Jadi sebenarnya penggunaan LCB untuk instalasi yang tidak dilengkapi dengan sistem pentanahan itu fungsinya hanya untuk mengurangi resiko sengatan listrik. Karena sebelum LCB ini terbuka, itu pasti ada arus bocor yang mengalir lewat tubuh manusia ini walaupun berlangsung dalam waktu yang relatif sangat singkat. Kalau kita ulangi kondisi yang tadi, misalnya di sini kita andaikan ada permasalahan isolasi. Nah, sebelum peralatan ini tersentuh, tentu tidak akan ada arus bocor ke tanah. Artinya LCB ini tidak akan bekerja walaupun ada permasalahan isolasi di bagian ini. Nah, LCB ini hanya bisa bekerja jika peralatan ini tersentuh, sehingga ada arus yang mengalir ke tanah. Nah, dengan adanya arus yang mengalir ke tanah ini, maka LCB ini akan bekerja dalam waktu yang relatif sangat singkat. Kalau kita bandingkan dengan instalasi yang dilengkapi dengan sistem pentanahan, misalnya di sini ada permasalahan isolasi, maka untuk kondisi ini LCB-nya ini pasti bisa mendeteksi permasalahan ini walaupun tidak tersentuh, karena akan ada arus yang mengalir lewat rangka peralatan kemudian menuju ke tanah, sehingga LCB-nya ini akan terbuka walaupun peralatannya ini belum tersentuh. Oke, jadi untuk sistem yang tidak ditanahkan, penggunaan LCB ini hanya untuk mengurangi resiko sengatan listrik. Oke, kita sampai ke bagian pembahasan mengenai sistem-sistem pentanahan. Nah, sistem pentanahan ini ada 5 sistem. Yang pertama sistem TT, seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi pada sistem TT ini, baik di sisi sumber maupun di sisi pelanggannya ini, harus ada batang pentanahan yang ditanam ke dalam tanah. Kemudian yang kedua sistem TNS. Nah, pada sistem TNS ini di bagian pelanggannya di sini tidak ada batang pentanahan, tetapi untuk mendeteksi arus gangguan itu menggunakan satu kawat atau satu kabel lagi yang dihubungkan langsung dengan sisi netral dari sumbernya. Sebagai contoh, misalnya jika ada permasalahan isolasi di bagian ini, tentu akan ada arus yang mengalir dari penghantar fasa, kemudian ke rangka peralatannya, kemudian mengalir melalui kawat pengaman ini menuju ke netral sumber. Jadi arus bocornya atau arus gangguannya tidak lagi mengalir melalui tanah, tetapi mengalir melalui penghantar.
dalam hal ini penghantar pengaman. Kemudian yang ketiga, sistem TNCS. Nah, sistem TNCS ini juga tidak ada batang pentanahan pada sisi pelanggan, tetapi konduktor netral yang masuk pada panel utama ini dibagi menjadi dua. Bagian ini merupakan bagian ini masuk ke netral dari peralatan, sedangkan bagian ini masuk atau dihubungkan ke terminal ground dari peralatannya. Nah, artinya konduktor bagian ini sebenarnya ada dua fungsi, yaitu sebagai penghantar arus netral, juga penghantar arus gangguan jika pada peralatan ini ada permasalahan. Sebagai contoh misalnya, jika di sini ada kebocoran, maka arus akan mengalir dari penghantar fasa menuju perangkat dari peralatan, kemudian mengalir melalui kawat pengaman, kemudian setelah sampai di sisi panel, maka arusnya ini akan mengalir ke netral sumber melalui penghantar ini. Jadi ini sekarang fungsinya sudah ada dua, untuk mengalirkan arus netral dan untuk mengalirkan arus gangguan ketika pada instalasinya ini terjadi permasalahan. Kemudian sistem yang keempat yaitu TNC. Nah, untuk sistem TNC ini, kalau Anda perhatikan, penghantar netral yang masuk ke peralatan ini juga dihubungkan ke terminal ground dari peralatannya. Sistem yang kelima yaitu sistem IT. Nah, pada sistem IT ini, sisi sumbernya ini bisa tidak ditanahkan, atau kalau misalnya ditanahkan, pentanahannya di sini dihubungkan dengan resistansi yang nilainya relatif sangat besar. Nah, sistem IT ini jarang digunakan, dan kalau misalnya akan digunakan itu khususnya pada instalasi-instalasi atau pelanggan-pelanggan yang menghendaki kontinuitas pelayanan yang lebih baik. Kontinuitas pelayanan yang lebih baik di sini maksudnya, jika pada sisi pelanggan ini terjadi gangguan satu fasa ke tanah, seperti yang sudah kita bahas pada sebelumnya tadi, itu merupakan gangguan satu fasa ke tanah. Sebagai contoh misalnya fasa L3-nya ini mengalami gangguan, artinya anggaplah di sini ada kebocoran isolasi, sehingga fasa yang ketiga ini terhubung dengan rangka dari peralatan ini, maka tidak akan mungkin ada arus yang mengalir ke tanah karena di sini tadi sumbernya tidak ditanahkan. Dan kalaupun misalnya ditanahkan, karena resistansinya di sini relatif besar, tentu arus yang mengalir itu relatif sangat kecil. Karena arus yang mengalir relatif sangat kecil, tentu arus tersebut tidak akan mengganggu pelayanan dari instalasi di bagian pelanggannya ini. Jadi pada sistem IT ini, jika ada permasalahan isolasi pada salah satu fasa dari ketiga fasa ini, itu tidak akan mengganggu pelayanan. Tetapi resiko yang akan terjadi itu akan menjadi sangat besar jika ternyata misalnya fasa L2 ini juga mengalami gangguan. Sebagai contoh misalnya, anggaplah fasa 2 ini juga ikut terganggu, artinya ada kebocoran isolasi, sehingga anggaplah fasa 2 ini juga terhubung ke rangka peralatan ini. Artinya sekarang fasa L2 dan L3 ini terhubung singkat melalui bagian ini. Dan tentunya arus gangguan yang mengalir itu relatif sangat besar. Dan ini tentunya relatif jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan arus gangguan satu fasa yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya tadi. Jadi kalau kita simpulkan, pada sistem IT jika terjadi gangguan satu fasa ke tanah, itu kontinuitas pelayanannya tetap terjaga. Nah, seberapa besar arus gangguan yang mengalir
Ini tentunya berhubungan dengan analisis hubung singkat, khususnya untuk sistem. Nah, seberapa besar arus gangguan yang mengalir ini berkaitan dengan analisis gangguan untuk sistem 3 fasa. Dan hal ini akan kita bahas pada mata kuliah lainnya. Jadi sistem IT ini akan lebih mudah Anda pahami jika Anda telah memperoleh mata kuliah yang berhubungan dengan sistem 3 fasa dan analisis gangguan. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita masih mengenai sistem pentanahan. Kalau kita lihat penghantar ini tadi, ini merupakan penghantar pengaman atau dikenal dengan istilah protective earth, atau ada juga yang mengistilahkannya dengan CPC. Sedangkan yang ini sama, ini juga penghantar pengaman. Nah, ini juga penghantar pengaman. Nah, untuk bagian ini karena sekarang fungsinya untuk menghantarkan arus netral beban dan untuk mengalirkan arus gangguan. Nah, ini dikenal dengan istilah konduktor PEN. Artinya fungsinya sebagai pengaman dan sebagai konduktor netral. Nah, di antara keempat sistem pentanahan ini tentu ada sistem pentanahan yang lebih baik, ada sistem pentanahan yang lebih buruk. Kalau kita lihat dulu untuk sistem yang keempat ini, yaitu sistem TNC. Nah, karena di sini ground dari peralatannya langsung dihubungkan dengan kawat netral, ini akan sangat berbahaya jika ternyata misalnya di sini hubungan terminalnya terbalik. Misalnya ternyata yang ini masuk ke fasa dan yang ini masuk ke netral. Tentunya walaupun tidak ada permasalahan pada peralatannya, kalau peralatannya ini kita sentuh itu akan timbul tegangan atau akan timbul sengatan listrik yang sangat berbahaya. Jadi untuk instalasi TNC ini sebaiknya hanya digunakan pada instalasi-instalasi terbatas di mana peralatannya ini pemasangannya sudah secara tetap atau pemasangannya tidak menggunakan kotak kontak dan tusuk kontak. Karena kalau ternyata di sini menggunakan tusuk kontak, ada risiko ketika hubungan dengan tusuk kontaknya terbalik. Yang kita bahas tadi, bisa jadi misalnya pasanya ini masuk ke sini. Nah, kalau pasanya terhubung ke sini, tentu pasanya juga terhubung ke rangka dari peralatannya, dan ini relatif sangat berbahaya. Kemudian selain pertimbangan terhadap tegangan sentuh atau sengatan listrik pada manusia, pemilihan sistem pentanahan ini juga dipengaruhi oleh electromagnetic compatibility atau kesesuaian elektromagnetik. Dan hal ini tidak akan kita bahas di mata kuliah ini, mungkin Anda akan peroleh di mata kuliah lainnya. Tapi secara umum, maksud dari electromagnetic compatibility atau sering disingkat dengan EMC, itu maksudnya adalah suatu peralatan listrik itu sebaiknya mampu bekerja jika terpasang pada lingkungan yang banyak mengandung radiasi-radiasi atau emisi-emisi elektromagnetik. Nah, supaya peralatan-peralatan tadi bisa bekerja di lingkungan yang banyak radiasi elektromagnetiknya, sebaiknya dipilih pentanahan yang sesuai. Dan untuk peralatan-peralatan yang peka terhadap EMC, itu pentanahan yang baik dengan menggunakan sistem TT atau sistem TNS. Tetapi tentu untuk koneksi pentanahannya tidak sesederhana seperti yang digambarkan pada bagian ini. Dan hal itu mungkin Anda akan peroleh di mata kuliah lainnya. Nah, sedangkan untuk TNCS, ini relatif kurang baik jika peralatannya bermasalah dengan radiasi-radiasi elektromagnetik. Jadi jika misalnya ini peralatannya relatif peka terhadap radiasi elektromagnetik, sebaiknya kita jangan menggunakan sistem TNCS. Jadi peralatan-peralatan yang khususnya banyak mengandung komponen-komponen elektronik
banyak mengandung komponen-komponen IC, itu umumnya relatif rentan terhadap radiasi-radiasi elektromagnetik. Dan sebenarnya setiap peralatan elektronik itu harus diuji bagaimana daya tahannya terhadap radiasi-radiasi atau emisi-emisi gelombang elektromagnetik yang tidak dikehendaki. Biasanya pada peralatan-peralatan yang sudah diuji itu ada sertifikat ujinya dan disertakan ketika kita membeli peralatan tersebut. Oke, jadi kalau kita simpulkan keempat sistem pentanahan tersebut, sistem TT ini paling handal dan dianjurkan jika instalasinya itu merupakan gedung pintar di mana banyak peralatan elektronik atau untuk sistem-sistem telekomunikasi. Hanya saja di sini untuk sistem TT itu ada kelemahannya, yaitu pada kondisi tanah yang kurang baik sulit untuk memperoleh resistansi pentanahan yang rendah. Jadi ingat, sesuai dengan pembahasan kita tadi, resistansi pentanahan untuk sistem TT itu sebaiknya nilainya rendah, misalnya lebih kecil dari 5 ohm. Dan untuk kondisi tanah yang kurang baik, itu bisa jadi kita tidak bisa mendapatkan resistansi yang lebih rendah dari 5 ohm. Nah, hal ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, jika seandainya kondisi tanah tadi tidak memungkinkan kita untuk memperoleh resistansi pentanahan yang rendah, maka sebaiknya kita bisa menggunakan sistem TNS. Dan sistem TNS ini itu keandalannya sama seperti sistem TT. Hanya saja karena di sini ada 3 kawat yang harus kita tarik dari sumber. Kalau Anda perhatikan gambarnya di sini, ini ada 3 konduktor yang harus kita sediakan. Nah, seandainya sumbernya ini jaraknya relatif jauh, tentu biaya yang harus dikeluarkan juga akan semakin besar. Nah, sistem pentanahan yang umumnya dipakai untuk instalasi-instalasi rumah tinggal atau instalasi-instalasi yang bukan merupakan gedung pintar atau bukan untuk sistem telekomunikasi itu sistem TNCS. Artinya jika gedung kita itu tidak terdapat peralatan elektronik yang bermasalah dengan EMC, kita bisa menggunakan sistem pentanahan TNCS. Kemudian untuk sistem TNC, sesuai dengan pembahasan kita tadi, ini hanya direkomendasikan untuk instalasi sederhana. Dan di sini juga tidak disarankan untuk instalasi dengan risiko kebakaran tinggi. Nah, kelemahannya sesuai dengan pembahasan kita tadi, penghantar pennya hanya bisa terpasang secara tetap. Atau kalau misalnya kita menggunakan kotak kontak dan tusuk kontak, maka kontak tusuknya ini harus dipastikan supaya kutubnya tidak bisa ditukar. Jadi terminal peralatan untuk pasarnya ini harus ada jaminan tidak akan tertukar dengan terminal untuk netralnya. Karena kalau misalnya di sini tertukar, misalnya pasa ini masuk ke terminal netral, tentunya rangka dari peralatannya ini juga akan timbul tegangan yang relatif tinggi dan bisa berisiko terhadap keamanan manusia. Jadi kalau misalnya di sini terminalnya di sini menggunakan kotak kontak dan tusuk kontak, sebaiknya tusuk kontaknya itu tidak kita cabut, artinya selalu tetap terpasang di instalasinya untuk menghindari kemungkinan tertukarnya terminal pasa dengan terminal netral. Kemudian kelemahan yang kedua tadi, sistem TNC ini rentan terhadap kebakaran. Kalau Anda ingat kembali pembahasan kita mengenai peralatan proteksi, PLCB dengan rating 500 mA atau 300 mA itu bisa digunakan pada instalasi untuk
menghindari resiko bahaya kebakaran. Sebagai contoh, misalnya jika peralatan ini arus bebannya misalnya di sini butuh 1 ampere dan peralatan ini kita anggap isolasinya ada permasalahan sehingga timbul kebocoran. Anggaplah kebocorannya relatif kecil, misalnya 600 mA, berarti arus yang mengalir di pengantar fasa ini itu totalnya 1 ampere tambah dengan 600 mA berarti 1,6 ampere. Nah, arus yang mengalir pada pengantar netral tentunya yang pertama adalah arus bebannya tadi 1 ampere. Nah, karena di sini arus bocornya kalau kita lihat ini kembali lagi ke kawat netral, berarti arus bocor yang 600 mA tadi itu juga akan mengalir di kawat netral. Artinya arus di kawat netralnya ini juga sama dengan arus fasanya itu 1,6 ampere. Nah, karena arus fasa dengan arus netral ini sama, tentunya kalau misalnya di sini kita tambahkan LCB-nya ini tidak akan bisa berfungsi untuk mendeteksi kebocoran 600 mA tadi. Ingat, prinsip kerja LCB itu membandingkan antara arus fasa dan arus netral. Jika ada perbedaan arus fasa dan arus netral, LCB-nya akan bekerja. Nah, karena kebocorannya tadi tidak bisa dideteksi, tentunya peralatan ini rentan terhadap timbulnya kebakaran. Kalau Anda ingat kembali pembahasan kita mengenai LCB, arus bocor dengan nilai sekitar 500 mA itu kemungkinan besar akan mengakibatkan timbulnya percikan api pada peralatan. Nah, untuk kasus kita tadi arus bocornya di sini kita asumsikan 600 mA dan itu nilainya bisa kita anggap arus bocor yang bisa mengakibatkan timbulnya percikan api pada peralatan. Apalagi jika misalnya peralatan ini berada atau digunakan pada ruangan yang ada sumber gas atau ruangan-ruangan yang digunakan misalnya untuk pengelasan. Oke, jadi sistem TNC ini sebaiknya hanya digunakan untuk keperluan mendesak, di mana instalasinya itu tidak akan kita gunakan dalam waktu yang lama atau untuk instalasi yang sederhana. Kemudian untuk masalah radiasi elektromagnetik atau emisi-emisi elektromagnetik, dalam hal ini kaitannya dengan EMC, secara detail itu akan Anda peroleh di mata kuliah yang berhubungan dengan electromagnetic compatibility. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan penentuan ukuran konduktor dari konduktor pengamannya. Kalau Anda perhatikan persamaan ini sudah pernah kita bahas ketika kita membicarakan mengenai peralatan proteksi. Kalau kita review sedikit, maksud dari persamaan ini adalah jika pada instalasi terjadi gangguan, khususnya gangguan arus hubung singkat yang nilainya relatif sangat besar, maka arus gangguan tersebut itu tidak boleh mengalir terlalu lama. Ya, hal ini karena jika waktu pemutusan dari alat proteksinya terlalu lama, tentunya peningkatan panas pada konduktor akan semakin tinggi. Sebagai contoh, misalnya jika pada peralatan ini terdapat masalah isolasi dan permasalahan isolasinya sudah terlalu parah, atau dengan kata lain penghantar fasanya ini bisa kita anggap terkoneksi langsung dengan rangka peralatannya, maka arus gangguan yang mengalir di penghantar pengaman ini itu nilainya juga relatif besar. Nah, tentunya supaya peningkatan panasnya di sini tidak terlalu tinggi, maka alat proteksi ini harus bekerja dengan waktu tertentu. Demikian juga jika misalnya luas penampang dari konduktor pengaman ini terlalu kecil,
itu juga bisa mengakibatkan peningkatan panasnya terlalu tinggi dan melebihi kemampuan batas konduktor pengaman ini. Nah, dari persamaan ini kita bisa menentukan berapa luas penampang yang dibutuhkan untuk konduktor pengaman dengan arus gangguan tertentu dan waktu pemutusan tertentu. Jadi ukuran konduktor pengaman yang kita gunakan itu tidak boleh lebih kecil dari hasil yang kita peroleh dari persamaan ini. Ingat, waktu pemutusan gangguan ini bisa kita peroleh berdasarkan karakteristik alat proteksi yang kita gunakan. Nah, sedangkan arus hubung singkat yang mungkin terjadi pada instalasi kita, ini juga bisa kita analisis, dan hal ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian ingat bahwa arus gangguan tadi itu sebenarnya bisa juga mengalir pada penghantar fasa dan penghantar netralnya. Hal ini tergantung dari sistem pentanahan yang digunakan. Artinya ukuran luas penampang dari penghantar fasa dan penghantar netral selain dipengaruhi oleh arus beban maksimumnya, juga dipengaruhi oleh waktu kerja dari alat proteksi dan arus gangguan yang mungkin terjadi pada instalasi kita. Oke, jadi metode untuk menentukan ukuran konduktor pengaman ini sama seperti yang sudah kita bahas ketika kita membicarakan peralatan proteksi. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai resistansi pentanahan untuk sistem TT. Seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, bahwa pada sistem pentanahan TT ini, di sisi pelanggannya ada batang pentanahan yang ditanam ke dalam tanah, atau dalam hal ini dikenal dengan istilah rod. Nah, bentuk fisis dari batang pentanahan itu diberikan pada gambar ini. Ini contohnya ketika rod ini sudah kita tanam ke dalam tanah. Dan konduktor ini merupakan konduktor pengaman yang berhubungan dengan panel yang ada di instalasi kita.